Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila yaumiz zihab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wat ta'lim. Mari kita baca niat taklim yang dijajahkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dilalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca niat taklim, ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengingatkan yang lupa akan ingat kembali, serta kita terus untuk menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terus kita berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan Allah selalu ridho kepada kita dan kita selalu dekat kepada Allah, dan Allah akan berikan pahala birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian subuh hari ini di awal bulan September, kita masih diberikan sehat oleh Allah, dan tidak kalah pentingnya kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa hadir di Masjid Al-Mujahidin ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan kaki kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, tidak hanya di dunia sampai ke negeri akhirat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ila nur. Dulu dunianya dalam keadaan gelap gulita, berkat diutusnya Rasulullah ke alam dunia, dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia, agar manusia dapat membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, sehingga kita hidupnya bakal diselamatkan oleh Allah, tidak hanya di dunia bahkan sampai di negeri akhirat. Insya Allah kita masuk surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada subuh kali ini kita akan kupas tentang pentingnya menjaga takwa. Ini tema sentral, babun fit takwa. Singkat, ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 46. Babun
bab ini menjelaskan fit taqwa, pentingnya hidup ini selalu bertakwa. Dalilnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali mengenai pentingnya takwa. Salah satunya di dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering disampaikan pada setiap khutbah Jumat. Bahkan ketika khotib tidak menyampaikan wasiat takwa, maka khutbahnya tidak sah. Karena ini salah satu rukun daripada rukun khutbah, maka khotib wajib menyampaikan wasiat takwa, bukan hanya dirinya, tetapi kepada jamaah sekalian yang hadir. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah manggil kita dengan kalimat yang indah, ya, kalimat harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Apa yang dipanggil oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah sebenar-benar takut, bukan takut kamuflase, bukan takut seperti seorang pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas. Ada polisi dia berhenti, nggak ada polisi dia nyelonong. Itu namanya takutnya kamuflase, takutnya cuman ada manusia. Tapi orang yang takwa itu adalah benar-benar takut kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kita dimanapun kita berada. Di tempat rame takut karena Allah lihat, di tempat sepi takut karena Allah lihat. Walhasil dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk selalu takut kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takut kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah berpesan di ujung ayat ini, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana caranya agar kita meninggal dalam keadaan muslim? Hidup kita isi dengan nilai-nilai ketakwaan. Itu kunci yang sangat paten untuk mencapai derajat takwa. Kemudian ayat itu dijelaskan pada surat At-Taghabun ayat 16. Penjabarannya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Nabi memberikan tuntunan kalau kita seger buger sholat wajib berdiri. Kalau enggak sanggup, artinya dalam kondisi enggak seger buger, maka sholat boleh berbaring. Kalau berbaring enggak sanggup, boleh sholat sambil telentang. Kalau telentang enggak sanggup, maka sholat boleh sambil mengejamkan mata atau memberikan isyarat dengan mata. Kalau matanya enggak sanggup, maka sholat dengan hati. Itu Bu. Nah kalau hatinya udah sanggup, mendingan disolatin aja. Itu kalimat mastata'tum. Jadi ittaqullaha atau ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada. Kemudian segala perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan sayyiat ditutup dengan kebaikan. Salah satunya kita hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan dosa kita, kejahatan kita yang pernah kita lakukan tertutup oleh adanya kebaikan, termasuk sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita. Itu yang bisa menghapus kejahatan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi orang yang takwa itu hidupnya bukan hanya hablum minallah, tetapi dia hablum minan nas. Dengan apa? Yaitu berlaku memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama manusia.
Belumlah dikatakan takwa, orang itu cuman hablum minallah saja, sementara dia tidak melakukan hubungan baik kepada sesama manusia. Nah, kita duduk pada hari ini ada hablum minallahnya. Tadi kita sholat subuh berjamaah, dan ada hablum minannas sambil kita mengkaji dan mengaji ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang takwa. Wa hadhil ayah mubayyinatun lil murad minal ula. Jadi ayat ini yang dijabarkan dalam surat At-Taghabun ayat 16, penjabaran daripada surat Al-Imran 103 yang masih masih umum, masih luas. Kemudian firman Allah berikutnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berucaplah kamu kepada sesama manusia dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan, dengan ucapan yang indah, dengan ucapan yang sopan. Berarti orang yang takwa memiliki karakter akhlak yang mulia. Belum dikatakan takwa kalau dia tidak memiliki karakter yang mulia, seperti jutek, gibah, ngomongin orang, memfitnah. Itu tidak ada gunanya. Walaupun dia hebat ibadahnya, tetapi dia tidak baik terhadap sesama manusia. Wal ayat fil amri bit taqwa kasiratun ma'lumah. Ayat-ayat tentang takwa itu banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian wa qala ta'ala fi suratit Thalaq ayat 2 dan 3. Apa jaminan Allah bagi orang yang takwa? Nah, inilah jaminan Allah. Ya, Allah sudah menjamin di dalam surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Apa jaminannya? Waman atau wamayyattakillah. Siapa saja, kata Allah, yang bertakwa kepada Allah, tentu dengan syarat mukmin, ya, bukan orang kafir. Apa kata Allah? Yaj'al lahu makhraja. Janji Allah yang pertama, orang yang takwa itu hidupnya tidak akan mendapatkan kesulitan. Itu satu. Yaj'al lahu makhraja. Ada way out-nya, ada jalan keluarnya. Jadi orang yang takwa itu hidupnya tenang. Orang yang takwa itunya hidupnya anteng, nggak ada kegelisahan. Karena Allah sudah jamin. Yaj'allahu, bagi orang yang takwa itu makhraja, ada jalan keluar. Kemudian yang kedua, apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah yang kedua, orang yang takwa itu akan diberikan rizki yang tidak diduga-duga. Nah, oleh karena itu rizki itu kata Sayyidina Ali, ar-rizqa rizqani. Rizki itu ada dua macam kata Sayyidina Ali. Rizqun tatlubuk wa rizqun yatlubuk. Ada rizki yang kita cari siang dan malam, pergi pagi, pulang petang, kadang-kadang P4. Apa itu P4? Penghasilan pas-pasan. Betul nggak Bang? 1 bulan gaji ya cuman segitu, gajinya 3 juta. Itu pun udah dia usahakan. Kadang-kadang nggak sempat ngaji dia, nggak sempat zikir, nggak sempat duha, hanya ngejar 3 juta sebulan. Itu namanya rizqun tatlubuk, rizki yang kita cari, capek Pak. Yang enak kata Sayyidina Ali, rizqun yatlubuk. Rizkinya orang yang bertakwa itu nyamperin, maranin. Pilih mana Pak? Pilih yang kita cari apa rizki nyarin kita? Yang enak yang mana? Rizki yang nyamperin kita, ya Pak. Itu namanya rizki min haitsu la yahtasib, ya. Coba kita lihat sosok para ulama, para ustadz, para kiai, nggak ada hidupnya yang gelisah tentang rizki. Makanya di dalam hadis qudsi, wahai Bani Adam, luangkan waktumu untuk Allah, niscaya dadamu akan diberikan ketenangan, niscaya Allah berikan rizki. Tetapi maaf, ketika dadamu sempit sama Allah, tidak ada waktumu untuk bertakwa. Yang kamu cari sibuk urusan dunia, bangun tidur dunia, tengari dunia, johor ya sekedar johor, sampai menjelang maghrib yang dipikirin dunia. Akhirnya nggak sempat ngaji. Maaf, coba lihat orang punya warung, nggak dilarang,
Tapi asal warungnya ketika menjelang Jumat tutup, takut rugi. Nah ini orang ini belum bertakwa Pak, nggak yakin dengan ayat tadi. Ada modal begitu Pak orang Islam. Pak Haji tutup apa? Tanggung Pak Ustadz, ntar nutupnya jam 11:30. Nih Pak Haji ini belum takwa Pak. Jadi kalau orang bertakwa, idza nudiya ila sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Kalau datang hari Jumat, tinggalkan urusan jual beli, tinggalkan bisnis, segera datang ke masjid untuk zikir kepada Allah. Makanya orang-orang dulu itu 10:30 udah sampai di masjid Pak, bawa tasbih. Betul nggak? Lah orang sekarang masih muter aja, Gojek muter, Bang. Tanggung Pak Ustadz. Ntar begitu imam atau khotib naik mimbar baru datang. Ini yang terjadi apa? Pusing dia Pak, nyari duit. Karena takutnya kurang. Betul Pak nggak Pak? Coba orang-orangnya tenang, dikir. Nah ntar kalau udah selesai, Pak idza qudiyatis sholat fantasiru fil ardi. Kalau udah kelar sholat Jumat, ente boleh bertebaran lagi cari rezeki. Itu yang cakep begitu Pak. Makanya orang yang bertakwa itu diberikan akal oleh Allah. Betul nggak Pak? Akalnya sehat. Akalnya apa? Sehat. Tapi orang yang nggak takwa, akalnya nggak sehat. Nah, di sini ada satu keterangan yang saya kutip dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW, anan Nabi SAW qala, Nabi pernah bersabda dari Abu Dzar Al-Ghifari, alal akili ayyakuna lahu arba'us sa'atin. Bagi orang yang takwa itu diberikan akal, dan akalnya itu digunakan dalam satu hari 24 jam arba'a saat. Nih ada 4 waktu. Arba'a saat, ada 4 waktu. Jadi orang yang takwa itu diberikan akal, akalnya difungsikan, waktunya dimanage. Dalam 24 jam itu ada 4 waktu. Berarti 24 dibagi 4 berapa? 6 jam Pak ya? 6 jam. 6 kali 4 berapa? 24. Nah, yang pertama apa? Kata Nabi, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu saat-saat 6 jam untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. 6 jam. 6 jam. Kira-kira Bapak 6 jam enggak? Woi, 6 jam enggak? Boro-boro 6 jam. Saya hitung singkat aja. Wudu 5 menit, sholat 5 menit. Udah berapa tuh? 10 kali 5 baru 50 menit. Kemana lagi tuh? 23 jam 10 menit. Ente habiskan waktu ente untuk yang enggak karuan. Betul nggak Pak? Jadi orang yang takwa itu waktunya di manage. 6 jam yunaji rabbah. Dia selalu bermunajat kepada Allah 6 jam. Bagaimana caranya? Sholatnya tenang, nggak terburu-buru. Habis sholat dia berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Nanti menjelang maghrib dia sudah siap ya, intijar sholat qabla sholat. Sebelum waktunya sholat sudah siap Pak. Kemudian habis maghrib nggak kemana-mana, dia duduk anteng Pak di masjid berzikir, baca Quran, baca wirid, baca ratib sampai isya tuh Pak. Itu waktunya di manage. Ntar dia habis pulang katakanlah al-asya, makan malam, habis itu dia ngobrol kongko-kongko dengan keluarga dan sebagainya. Tidurnya gak usah malam. Ntar jam 2:30 dia bangun, munajat lagi sama Allah sepertiga. Nabi mengatakan siapa yang bangun sepertiga malam, segala doa dikabulkan, segala hajat Allah dengar. Siapa yang beristighfar, dosanya diampuni oleh Allah sepertiga malam. Sepertiga mungkin kita nggak takut kesiangan, nggak tidur Pak. Sampai sekarang belum tidur ini, betul nggak Pak? Sampai jam 6 sholat isyraq. Habis isyraq jam 7 kita sholat duha, ya Pak. Habis sholat duha mungkin bekerja dan seterusnya. Ada kailulah, tidur menjelang johor sebentar. Untuk apa? Supaya ibadah. Terus johor, waktunya habis digunakan untuk ibadah. Itu yang namanya 6 jam yunaji rabbah. Itu yang pertama. Ciri orang yang takwa itu memanage waktu 24 jam dengan 6 jam untuk ibadah, untuk munajat kepada Allah. Yang kedua, sa'atun yuhasib biha nafsa. Yang kedua, orang yang takwa itu
di manage waktunya 6 jam untuk introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hei orang-orang beriman, sudahkah kamu persiapkan untuk menyongsong hari esok? Yang dimaksud hari esok adalah hari kematian. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ciri orang yang takwa itu ada 4 ciri, kata Sayyidina Ali. Ada berapa? 4. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang takwa itu ciri yang pertama, orang itu punya rasa takut sama Allah. Takut-takut ibadah saya kagak diterima. Takut-takut haji saya nggak diterima. Takut-takut sedekah saya nggak diterima. Capek-capek saya di dunia, sampai di sono di akhirat ditolak ibadah kita. Nauzubillah min. Makanya harus ada rasa khauf kepada Allah. Bagaimana khusyuk dalam beribadah? Berarti orang itu khusyuk. Kenapa? Sampai kata Nabi, uzkur fi sholatika al-maut. Ketika Anda sholat, ingat mati. Jangan sholat ingat dunia. Allahu Akbar. Ya Allah, sekarang saya bisa takbir, jangan-jangan besok napas saya habis. Ini kan ada orang Allahu Akbar, ya Allah ntar habis sholat ada janji, ya Allah ntar bisnis gua gol ya. Bagaimana sholat aja udah pikirannya dunia? Berarti gak ada rasa takut itu. Berarti takutnya kamuflase. Enggak ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang takwa itu adalah al-amal bitanzil. Al-amal itu melaksanakan segala perintah Allah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Makanya bagaimana caranya? Dia ngaji, ada murabinya, ada masaihnya, ada gurunya, gitu. Jangan ngaji dengan Google, Mbah Google, ya Pak. Ujungnya kita disesatkan kalau ngaji dengan Mbah Google. Jadi wajahan biwajhin. Ngaji itu tatap muka dengan seorang kiai alim. Kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisku, kata Nabi. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu disibukkan waktu kita selain munajat kepada Allah, juga kita yaitu memiliki amalan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang takwa itu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ciri yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil. Apa artinya ar-ridha? Rela ridho dengan dunia yang sedikit. Itu rela ridho dengan dunia yang sedikit, bukan dunia yang banyak, Pak. Kata Nabi, ada 2 yang ditakutkan oleh manusia. Apa? Yang pertama al-maut, yang kedua al-fakru. Manusia rata-rata manusia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena dia masih cinta dunia. Kalau orang udah masih bergantung dengan dunia, takut mati. Kenapa takut mati? Iya ya, harta gua banyak banget. Gua punya apartemen, gua punya kontrakan, gua punya mobil mewah, gua punya investasi. Maaf, ketika lo mati, apa yang dibawa mati? Sehelai kain putih membungkus kita. Seandainya ada bantal, kita masukin duit berguna nanti pada waktu kita nyogok, malaikat munkar dan nakir, hei munkar jangan sogok, gua orang kaya. Mana mungkin malaikat munkar dan nakir doyan duit? Betul atau tidak, Pak? Nih, orang yang takwa itu ar-ridha bil qalil. Dia senang dunianya sedikit. Jangan bangga dunia banyak. Kenapa? Hisabai yasira. Orang yang semakin banyak dunia, semakin banyak hisabnya. Jadi orang kaya nanti dikumpulkan di padang mahsyar, antri 50 tahun dia. Orang miskin udah pada masuk surga, dia 50 tahun berbagai macam pertanyaan belum kelar, saudara. Ini dimaksud ar-ridha bil qalil. Sekarang gini aja, Pak. Bapak punya mobil 1, motor 1. Ya, ada anak-anak 1-4, tenang. Sekarang Bapak punya bus. Bus Bapak ada 20. Tabrakan. Pak, mobil Bapak tabrakan, terguling loh di puncak. 60 orang mati, urusan polisi. Mobil hancur.
Yang sono Pak tegurin Pak, di daerah Jawa, puyeng dia gara-gara dunia. Ya mati lo mikirin dunia, betul nggak Pak? Lah ya kita lihat kasus Sambo sampai sekarang belat belit, ya nggak? Si Putri katanya ngakunya sama Mas Kuat, mana yang bener ini? Ya nggak? Katanya Joshua udah mati dituduh begitu. Ya itulah dunia, itulah jabatan, ya yang bisa orang gelap mata, apalagi yang ditembak anak buahnya kecil itu Pak. Ya Allah, kita lihat, makanya kita belajar itu bagaimana orang yang cinta dunia hidupnya nggak pernah tuntas, yang ada kegalauan, yang ada kekurangan, yang ada keserakahan dan kerakusan, saudara. Maka orang yang takwa itu ar-ridha bil qalil, hidupnya tenang Pak dengan dunia yang sedikit. Bapak rasain aja Pak. Ya Allah, kalau orang kaya wajib zakat, enggak zakat ditiriska loh, bener nggak? Orang kaya punya kontrakan wajib infak 2,5 tahun, 2,5%. Bayangkan banyak hisabnya. Makanya tentang harta ditanya 2, min aina wa ila aina, dari mana sumbernya kau dapat dan kemana kau salurkan harta itu. Umur ditanya, jasad ditanya, ilmumu diamalkan apa tidak. Sering ngaji tapi nggak dipakai. Baik-baik kita termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang takwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Apa itu al-isti'dad? Persiapan mati sebelum datang kematian. Contoh, proses manusia pertama berada di alam rahim ibu kita. Ya, di alam rahim sudah ditulis ajalnya, nasibnya, jodohnya. Sa'idun amsakiyun, ini orang jadi bahagia atau sengsara, udah ada itu pada waktu alam rahim. Kemudian kita lahir di alam dunia, ya sekarang. Berapa lama alam dunia? Nabi mengatakan alam dunia itu alam fana. Paling banter umur manusia mabaina sittina wa sab'in. Rata-rata umur manusia itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang yang 1000 tahun. Tapi Nabi menerangkan kondisi hidup di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia sama 1 hari di akhirat. 1000 tahun di dunia bandingannya 1 hari di akhirat. Kira-kira umur manusia sampai ke 1000 tahun Pak? Nggak ada. Terus 1 hari 24 jam per 1000 tahun, maka dikonversi hidup di dunia 1,5 jam. Berapa hidup di dunia? 1,5 jam perbandingan hidup di negeri akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairu wabqa, kehidupan akhirat kehidupan abadi yang tidak ada putus-putusnya. Kalau dunia ada batasnya, akhirat kagak ada batasnya Pak. Nah disinilah kita. Maka kita dianjurkan sama Nabi supaya kita dibebaskan dari siksa kubur. Nabi itu menganjurkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ada 4 yang kita mohonkan ketika kita duduk tasahud akhir. Ya, ada berapa? 4. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Pernah dengar tuh Pak ya? Wa min adzabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnati masihid dajjal. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tolong ini jangan lupa. Setiap kita tasawuf akhir, ya Pak. Ya tasawuf akhir kan kita tahu Pak. Katakan sampai innaka hamidum majid, ditambah doa itu. Ya Pak. Allahumma, ya Allah, ini aku mohon kepada engkau, a'udzubika, perlindungan, min adzabil qabri, dari azab kubur. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika diajak sama Nabi berkunjung ke makom pekuburan ya di Ma'la, itu dia menangis kalau diajak ke kuburan. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lima jatabri indal gober, kenapa ente sering menangis kalau datang ke kuburan? Begini ya Rasul,
kalau engkau menerangkan tentang neraka, aku nggak menangis. Kenapa? Karena di neraka nanti banyak orang tukang korupsi, tukang dusta, tukang maksiat, tukang mabok, tukang zina, ada semua, ramai di neraka. Begitu Bu, kata Abu Bakar. Kalau misalnya surga, itu juga banyak orang, ahli ibadah, ahli zikir, ahli ngaji, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli tahajud, itu semua kumpul di surga. Tapi kalau aku ada di alam kubur, ini bayangkan level Abu Bakar aja, yang sahabat Nabi sangat dekat, dia selalu menangis. Kenapa Anda menangis ya Abu Bakar? Kalau saya masuk ke dalam kubur, saya sendirian. Bini saya tinggal, anak saya tinggal, rumah saya tinggal, harta saya tinggal. Abu Bakar kan orang kaya raya, Bu. Pedagang sukses, ya Bu. Saya sendirian di sini. Yang nemenin siapa? Belatung. Ya Allah, yang akan menggerogoti tubuh saya. Cacing, ular-ular. Masya Allah, hancur tubuh kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab kubur. Amin. Yang kedua, apa doa Nabi agar kita terhindar dari azab kubur? Yang kedua, doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Pletikannya, pletikan Pak, pletikan api neraka jahanam. Andai kata diinjak tumit kita, pletikan doang tembus ubun-ubun, tembus Pak, sampai rontok dia punya ubun-ubun, temburak. Itu baru pletikannya. Berapa lama? Ribuan tahun itu dibakar, api menjadi merah. Ribuan tahun lagi dibakar, api menjadi putih. Ribuan tahun lagi dibakar, api menjadi hitam gelam. Begitulah kondisi api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Amin ya Rabbal. Makanya sering berdoa kita. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada godaan fitnah dunia dan fitnah akhirat. Di dunia ini banyak fitnah Pak ya. Nabi mengatakan di sini ada fitnah yang paling besar. Nah ini nih saya baca di hadis ini. Kata Nabi, inna dunya khulwatun hadirah. Ini pesan Nabi. Kata Nabi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, innad dunya khulwatun hadirah. Dunia itu memang indah, kata Nabi. Dunia itu seperti rumput yang hijau. Siapapun orang tertarik dengan dunia, kata Nabi. Kata Nabi nih, ya. Tetapi ingat, wa innallaha mustahlifukum fiha. Sesungguhnya kalian akan menjadi khalifah yang akan mengelola dunia itu. Kalau dunia itu dikelola orang-orang yang beriman, dunia bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan. Tapi kalau dunia dikelola orang-orang kafir, yang ada keserakahan, kerakusan, kerusakan alam dan sebagainya, itu orang kafir. Nah, orang-orang yang beriman diberikan khalifah untuk mengelola dunia. Misalnya petani mencangkul, hasilnya buat kita semua. Coba lihat orang-orang kafir, dikeruk, dia makan sama dia. Ya Allah. Nah inilah dunia itu indah. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannah lil kafir. Dunia bagi orang yang beriman itu terpenjara. Maksudnya gimana? Kita dilarang makan babi, orang kafir boleh. Kita dilarang makan anjing, orang kafir boleh. Kita dilarang maksiat, orang kafir bebas maksiat. Kita dilarang berzina, orang kafir tiap malam berzina. Kita dilarang minuman khamr, narkoba, dan orang kafir bebas Pak. Tapi orang Islam, orang yang bertakwa, ad-dunya sijnun, terpenjara kita. Wal jannah lil kafir, surga itu hanya untuk kafir. Dia cuma senangnya di dunia, di akhirat dikemplangin. Itu Pak, ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat
kepada manusia apa yang kamu kerjakan di dunia, kata Nabi. Oleh karena itu ada dua yang sangat dikhawatirkan, ya kata Nabi. Yang pertama al-mal, yang kedua an-nisa. Ada dua fitnah yang sangat berat, kata Nabi. Pertama apa? Fitnah mal. Mal itu apa? Harta. Banyak orang gara-gara harta lupa daratan, lupa ibadah. Dulu hidup miskin, begitu dikasih kaya, akhirnya dia lupa sama Allah. Contohnya Sa'labah. Sa'labah itu waktu hidup miskin bersama Nabi dia aktif, sholat berjamaah, selalu di belakang Nabi. Satu ketika dia minta doain nama Nabi, ya Rasul, doain saya apa? Jadi orang kaya. Kata Nabi, jangan Sa'labah, ente nggak sanggup nanti kalau ente jadi orang kaya bisa ke masjid lagi, bisa berjamaah sama aku, kata Nabi. Tidak Sa'labah, saya yakin doa anda dikabul. Ya siapa yang dikabul doa Nabi, Pak? Ngotot terus minta, terus mohon, akhirnya Nabi kabulin. Baik Sa'labah, dengan catatan kalau kamu nanti orang kaya, jangan lupa ya ibadah seperti biasa, aktif bersama aku. Ada pengajian datang, ada taklim datang, ada sholat berjamaah datang, ya. Kemudian jangan lupa santunin fakir miskin, orang susah, orang jompo. Baik ya Rasul, baik. Awalnya baik. Itu sifat manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Banyakan manusia itu menantang Allah. Waktu dia miskin, hidup susah, banyak berdoa. Udah kaya, lupa daratan. Contohnya Sa'labah. Begitu dikasih kambing yang besar, didoain Nabi, mudah-mudahan kambing ini beranak pinak. Ratusan ekor kambing milik Sa'labah. Bilal dipanggil, ya Bilal, arsil hadihi risalah ila Sa'labah. Tolong sampaikan surat ini kepada Sa'labah. Bilangin tuh Sa'labah, dia sekarang jadi orang kaya. Setiap 40 ekor kambing wajib zakatin 1. Wajib berapa? 1. 30 ekor sapi, kerbau ataupun onta 1. Itu. Apa jawaban Sa'labah? Bilangin sama Nabi, yang ngurus gua, yang nyari empan gua, yang ngangon gua. Wah, lupa nggak jasa Nabi? Lupa kan Pak? Dia disibukkan oleh kambingnya, disibukkan oleh dunianya. Akhirnya jarang ke masjid, jarang taklim, malahan kagak mau sedekah. Itulah Sa'labah, Pak. Jangan sampai muncul manusia Sa'labah di zaman sekarang. Ya, manusia korun, ya banyak. Dan maka di Al-Quran itu ada bicara korun. Nanti akan muncul korun-korun baru yang hidup di era sekarang. Banyak gak korun baru? Banyak Pak. Korun merasa dirinya paling super. Fir'aun merasa dirinya paling kuat super, ngaku dia jadi Tuhan. Sekarang nih sedang dicecer nih si Ade Armando nih, kasus pencucian uang. Saya dari dulu kapan nih orang ketangkep? Mudah-mudahan dia Pak Mahfud. Ayo kita doain Pak biar ketangkep dia orang. Dosen double PA nih orang. Ya Pak, ya Allah. Wah ilah Pak, benar-benar. Kata Mahfud MD, ini orang kemana nih? Jangan sampai dilindungi. Makanya ente lihat, sekarang hukum itu udah nggak lagi mempan kepada atasan. Buktinya, sampai sekarang si Putri belum ditahan. Masa sakit integrasi berjam-jam kuat? Logika mana? Ya Allah, jangan sampai hukum itu ada pilih kasih. Lau Fatimah binta Muhammadin sarokot lakatotu yadaha. Nabi bilang, andaikan putriku Fatimah mencuri, aku ayahnya yang akan memotong tangan anakku sendiri. Itu Rasulullah. Ada di zaman sekarang udah begitu Pak. Ya boro-boro diumpetin. Ya Pak. Na'udzubillah. Itu namanya kita hidup di zaman fitnah sekarang ini. Zaman fitnah. Kuncinya apa? Takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Al-imtisal awamiri wajtinabu nawahi. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Selamat kita. Betul nggak? Mudah Pak kalau takwa itu, ya. Jadi orang yang takwa itu diberikan apa tadi? Akal. Dalam 24 jam dia bisa memanage waktu. 6 jam untuk Allah, 6 jam introspeksi diri. Jangan sampai di dunia saya kelihatan ibadah, tapi di akhirat saya dikemplangin masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya doa Nabi yang terakhir, apa kata Nabi? Wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Aku berlindung ya Allah kepada fitnah dajjal yang muncul di era sekarang. Jadi dajjal nanti sebelum datang kiamat matanya satu Pak.
Nanti Nabi Isa akan mendakwah, ya. Nah, Dajjal yang dimaksud, Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling engkau takutkan Dajjal di akhir zaman? Nabi jawab, ada 2 manusia Dajjal, kata Nabi. Siapa? Al-a'immatil mudillin wal ulama isu. 2. Dajjal yang ada di akhir zaman, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat dan ulama yang sudah menjual ayat. Banyak kira-kira pemimpin zaman sekarang menyesatkan umat? Banyak. Wah, banyak, ya. Pengumuman BBM Pertalite jadi 10.000 hari Minggu malam. Saya lihat malam tuh, Pak. Ya enggak, habis Isya. Kemudian Pertamax naik jadi 14.500, ya enggak? Solar itu kebutuhan masyarakat kecil, Pak. Petani pakai solar, Pak. Benar enggak? Bapak lihat ke desa-desa itu. Dia tuh motor pakai solar semua itu. Bayangkan kalau ini naik, semua harga-harga naik. Telur dari 23 bisa 32.000, Pak. Ya, enggak kelar ribu-ribu. Lah Bapak ngasih duit gocap, bisa dilemparin sama bininya. Bang, besok 50.000 mah enggak dapat gara-gara bensin, ya. Nah, jadi bagi orang yang berakal ada berapa? Ada waktu untuk Allah berapa jam? 6 jam. Ada waktu untuk bermuhasabah. 2 lagi. Saatun yajtami bi asdiqaihi ad-din. Yadhkuruna an uyubi. Ada saat-saat kumpul. Kita kumpul sekarang dengan apa? Dengan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, ya. Kumpul gitu. Di mana? Di masjid. Untuk apa? Di sini alladzina yadhkuruna an uyubi, saling mengingatkan tentang kekurangan kita masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kekurangan. Betul gak? Ada orang kaya kelebihan tapi ada juga kekurangan. Ada orang susah punya kelebihan tapi ada kekurangan. Maka jangan suka mencari kekurangan orang, tapi mari kita cari kelebihan kita masing-masing. Yang terakhir, wasaatun yajtami'u bi ahli fiha yahillu wa yajmal, rawahu Ibnu Habban. Orang yang takwa itu adalah yang terakhir, dia punya waktu yajtami'u. Yajtami itu berkumpul bi ahlihi, dengan pemiliknya, keluarganya, anaknya, andai tolan di rumah untuk berbincang-bincang. Tentang apa? Yahillu wa yajmal. Tentang ini urusan halal, ini urusan haram, ini urusan subhat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu daripada ancaman api neraka. Maka dalam kitab ini seorang sahabat nanya, ya Rasul, saya terakhir nih mau nanya. Nanya apa? Kata Nabi, nas'aluka pa Yusuf Nabiullah, Ibrahim Nabiullah, Ismail Nabiullah, wa Khalilullah. Saya tentang nanya Nabi. Kata sahabat, saya tidak nanya Nabi. Nabi semuanya pada bertakwa. Kata Nabi semuanya pada bertakwa. Yang kedua, Pa'an ma'adinil Arab. Saya nanya tentang keturunan Arab. Nabi tanya, Nabi jawab, laisa bi arabiyyin wala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada keturunan yang lebih hebat antara Arab dengan non-Arab, antara Arab dengan Ajam. Yang ada, kata Nabi, nilai takwa. Walaupun ini orang turun Arab, kalau nggak ibadah tetap aja derajatnya jatuh. Walaupun bukan turun Arab, tapi ibadahnya mantap, takwanya jauh lebih tinggi, kata Nabi. Terus yang terakhir, apalagi ya Rasul? Orang yang takwa. Orang yang takwa itu khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam ijabaqahu. Orang yang takwa ketika di zaman jahiliyah dia ikut sama Nabi, ya, walaupun orang pada menyembah berhala. Nah, ketika Islam sudah mercucuar, ketika Islam sudah maju, orang yang bertakwa dia memahami hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu apa? Ya banyak. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu hukum Allah. Namanya ahkamus syar'iyyah atau ahkamul khamsah. Nah, kita orang yang takwa itu diperintahkan oleh Nabi apa itu wajib, apa itu haram, apa itu sunnah, apa itu mubah, apa itu makruh. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dari mana itu dapat? Dari kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu terus kita datangi agar kita dimudahkan masuk surga bersama Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ilm wal afaf wal ghina. Allahumma 'allimna ilman nafi'a bihi amaraka wa na'rif bihi nawahiyaka warzuqna bihi fahman nabiyyin wa sur'atal fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dan sekian yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.